Maka ajaran-ajaran yang diusung oleh para nabi, buahnya ada di Islam. Tauhid, syahadatain, sholat, puasa, zakat, itu semuanya, ziarah, kemudian haji, umroh, itu semua buah-buah dari kerajaan tersebut. Sedangkan menyanyi di gereja, makan babi, makan tikus, makan padale, makan kuda nil, biawak, cicak, mana ada itu kerajaan Allah kayak gitu, mana ada. Gak ada buah kerajaan Tuhan kok makan babi, makan asu, makan naga, mana ada. Jadi buahnya itu nampak, bersinar dari paran. Itulah dinul Islam, bukan karisteng. Gitu. Jadi yang pakar Kristen tolong dinaikkan biar supaya bisa mengimbangi materi ini. Silakan. Ya Pak Domba, silakan sambil menunggu temannya nanti. Semoga malam ini dapat pencerahan. Tarmi. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Bang Juma. Jadi karena keterbatasan jadi gini aja Bang Juma, biar kita nggak terlalu panjang kali lebar ya. Iya. Kita ambil jalan tengahnya saja, di mana Muhammad itu dituliskan di dalam Alkitab itu Bang. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dituliskan kemudian di dalam kitab yang Anda pegang hari ini. Tidak. Oh, tidak. Iya, karena kitab yang Anda pegang itu bukan firman Tuhan. Kitab yang Anda pegang itu bukan kitabnya Nabi Musa, bukan kitabnya Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana mungkin ada Nabi Muhammad di dalamnya? Sudah pasti dihapuskan dong, nama Ismail aja dilengserkan di situ. Anak tunggalnya Ismail aja digeser, share. Apatah lagi Nabi Muhammad. Sedangkan Al-Quran mengatakan, wa isqala Isa bin Maryam, ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa mubashiran bi rasuli yati min ba'di ismuhu Ahmad. Itu dijelaskan di mana? Di Torah. Nama Nabi Muhammad tertulis di Torah. Sekarang mana Torahnya? Sekarang mana Torahnya Nabi Musa? Torah mana? Cuman ada satu Torah, yaitu yang datang kepada Nabi Musa. Yang datang ke Anda itu bukan Torahnya Nabi Musa. Itu Torahnya Pak. Kitab pertama itu, Kejadian Ulang bilang. Ya, yang saya maksud kitabnya Nabi Musa. Mana kitabnya Nabi Musa? Itu kitabnya Nabi Musa. Yang mana? Yang dari Belanda? Kejadian Keluaran 15. Siapa bilang itu kitabnya Nabi Musa? Iya, itu Musa. Nabi Musa. Dari mana Anda mengatakan Nabi Musa pakai bahasa Indonesia? Dari Alkitab itu sendiri dia menuliskan di situ. Nggak ada, itu bukan kitabnya Nabi Musa, kawan. Itu cerita-cerita yang dibangun dari hasil kemudian penyelidikan atau terjemahan kitab-kitab terdahulu yang tidak diketahui asal usulnya. Nggak ada kitab Nabi Musa hari ini, mana kitabnya Nabi Musa? Yang dipegang Kristen itu bukan kitabnya Nabi Musa. Jadi kalau Anda mencari nama Nabi Muhammad di dalam kitab yang Anda pegang, ya mustahil ya ada. Gak mungkin ada. Lawang namanya Nabi Ismail aja dilenserkan di situ sebagai anak tunggal, digeser dia jadi anak kedua. Isa jadi anak pertama kan di situ. Iya kan? Sorry ya Bang Juma ya, ini jangan dicocok-cocok logi ya. Jadi ya, Ismail itu ada di situ, Ismail itu. Iya, tapi jadi anak kedua kan? Anak istri kedua dari Abraham. Iya, dia anak keduanya Abraham kan, kalau di kitab itu kan? Iya kan? Jadi lagi-lagi. Benar nggak?
Betul Bang Bima nggak? ini tidak bisa Betul tidak? membuktikan bahwa Di dalam kitab yang Anda Nabi pegang, Muhammad tertulis di Ismail, dalam kitab Nabi Musa. Ismail jadi anak Tidak kedua. ada. Isa jadi anak tunggal kan? Betul nggak? Ya. Betul nggak? Benar ndak Isa jadi anak pertama di dalam kitab yang Anda pegang? Betul nggak? Iya kan? Dia anak yang sah. Hah? Ya. Anak Apa? yang sah. Anak angsa? Anak sah dari Abraham. Oh, jadi Ismail bukan anak sah. Bukan, karena itu Oh, berarti gedenya, Abraham ini anak kusina, pembantunya, gitu. anak dari hambanya. Berarti Ya. Anda menganggap bahwa Abraham berzina gitu. Bukan bersinar. Lah katanya tadi anak tidak sah. Kalau anak tidak sah berarti Ya, anak oke. haram, Cak Ayu. Ya nanti Anda telah mengutuk Abraham. bukan Di mengutuk dalam Abraham, kitab itu Kejadian fakta. 12 Ya. nomor Di 3. dalam kitab Aku Kejadian Tuhan ditulis. akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Dengan mengatakan Ismail anak haram, Ismail anak tidak sah, itu Anda sedang mengutuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Pantaslah Anda percaya Isa anak pertama. Mana ada kitab mengajarkan Anda anak kedua jadi anak pertama dan Anda terima begitu saja. Ulama, inilah celokonya. Makanya Al-Quran mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada siapa iblis itu turun? Iblis turun hanya kepada para pendosa. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalu sayatin. Tanazzalu ala kulli afakin azim. Iblis turun hanya kepada setiap pendosa, setiap pendusta yang banyak berdosa. Itu kata Quran. Apakah tidak berbohong? Apakah tidak pendusta? Kalau dikatakan Ismail itu bukan anak tunggal, bohong enggak? Bohong enggak itu? Ya, jadi ini ya saya jelaskan ya, saudara-saudara, teman-teman yang ada di bawah. Jadi Ismail itu anak dari hambanya Sarai. Itu anak pertamanya Abraham atau bukan? Dengarkan dulu, anak Hagar, ya. Hagar itu adalah Anak pertamanya Abraham hambanya siapa? Sarai. Anak Iya, pertamanya anak Abraham pertama siapa? Dari Hagar. Anak pertamanya Anak Abraham pertama siapa? Dari Hagar. Hagar Anak itu adalah pertamanya budaknya, Abraham siapa? Nah, hambanya coba lihat. Sarai. Inilah teman-teman. Tanazzalu ala kulli afakin athim. Iblis itu hanya bekerja pada Kejadian 16 ayat orang-orang 1 pendusta. dikatakan demikian. Adapun Sarai, Saya istri tidak tanya Abraham itu yang saya tidak tanya, beranak. anaknya Abraham. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Anaknya Mesir. Abraham, anak Hagar pertamanya siapa? namanya. Anak pertamanya Hagar Abraham siapa? namanya. Anak pertamanya Abraham siapa? Anak pertama dari Sarai namanya Ishak. Mulai Anak gimpi pertama kembali kan? Hagar namanya. Ini tidak sia-sia nama Anda itu kambing. Ya. Otak Anda nggak berfungsi memang. Terus tadi kau bilang Pembohong kalau itu memang Muhammad kayak itu gitu. adalah nabi yang Saya dimuliakan. tanya, Dengarkan anak dulu. pertamanya Abraham siapa? Oke. Ya sudah, kita kasihlah dia Ismail. Ismail. Anak pertama Hagar. Pembantunya Yang hambanya diminta Sarai. anaknya Sarah atau anaknya Abraham? Iya. Yang diminta itu anaknya Sarai. Itulah Nenek yang Mukiper, mewarisi pembohong, pendusta, Twih, Abraham. pembohong. Twih. Jadi logikanya teman-teman, kalau Setan tadi alas, si Bang Bima turun, mengatakan turun, penipu, pembohong, kambing, Tongkat domba, kepemimpinan. turun. Kamu ke gereja colok pantat pendeta, jilat tanganmu. Bahlul, dungu, kampret, penyesat, bahlul. Anak yang diminta itu bukan anaknya Sarah, cuplis. Yang diminta itu anaknya Abraham. Dasar pemakan tai. Yang diuji itu bukan istrinya, tapi nabinya yang diuji. Aduh. Abraham. Dasar penipu. Nah, inilah agamamu yang menghantarkan kau. Kenapa tak ada kemudian orang Kristen yang mampu menjawab sayembara saya 20 juta? Hah? Karena kalian hanya diperengi dengan itu. Si cuplis itu yang ada dalam diri kalian tuh.
yang Malam ngajarin takbiran kalian. ya, Gurunda. Sampai malam takbiran ya. Iya bun. Ya, siap. Gak ada yang sanggup, gak ada yang sanggup. Kenapa? Karena mereka makan tidur bersama dengan setan. Otaknya buntu. Bukan otaknya buntu, memang setan di dalam. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin, kata Allah. Tanazzalu ala kulli afakin athim. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa iblis-iblis itu turun? Mereka iblis-iblis itu turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Pendusta. Siapa yang diminta untuk dikorbankan? Anaknya Sarah atau anaknya Abraham? Anaknya Sarah. Kampret kamu, kalau depan saya ini kupukul mukamu pakai tutup panci. Udah tua, bangkokan, bau tanah, banyak utang, sering dimarahin istri, sering diusir mertua, makan susah, daki banyak, sikat gigi jarang, bohong lagi. Terus satu dan lima, pinjol belum dibayar. Pinjol belum dibayar, lampu listrik nunggak, kulkas rusak, kompor gas tabungnya habis. Nggak bisa dipertahankan diskusi dengan kebohongan itu apa? Mending turun. Belajar sana, jangan buka aib Anda di sini jadi pembohong. Paling anti saya dengan penipu. Ya, tadi saya sopan-sopan, tapi ketika ketahuan Anda itu adalah cuplis dan tuyul, tukang tahayul, Anda lebih baik turun. Yang diminta untuk dikorbankan itu adalah anak tunggalnya Abraham, bukan anak tunggalnya Sarah, Kak Blampe. Jadi kerajaan Allah yang diberikan kemudian sebagai bangsa pilihan, yaitu Bani Israel, diberikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memang awalnya berkata, inni ma'akum, aku bersama dengan kalian. Walaqad aghazallahu mithaqa Bani Israil wa ba'athna minhum 12 naqiban. Wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah wa amantum birusuli. Aku bersama dengan kamu. Ketika kamu taat, maka aku bersama dengan kamu. Akan tetapi ketika kamu ingkar, faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dalla sawa'as sabil. Itu kata Allah. Maka dia akan tersesat dari jalan yang lurus. Makanya ketika kemudian pengingkaran demi pengingkaran, pengingkaran demi pengingkaran dilakukan, kemudian maka kerajaan itu diberikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan buahnya masih ada sampai hari ini. Apa buah dari kerajaan Yehuda yang bisa kau dapatkan? Ada. Ada. Cuma nuklir dan bom yang bisa diberikan kepada Yerusalem Palestina. Tak ada yang lain. Yang namanya kerajaan itu ada rajanya, ada tahtanya, ada istananya, ada prajuritnya, ada kebangsaan, ada kerajaannya. Orang-orang tunduk kepadanya, orang datang bersiara kepada kerajaannya. Itu baru kerajaan yang mantap. Ini kerajaan coba nuklir, bom, bunuh orang, itu aja. Kerajaan apa itu? Dan itu pun Yesus sudah mengatakannya di dalam kitab saudara sendiri. Matius 21, jelas dia katakan kerajaan akan diambil. Saking histerisnya kerajaannya diambil, bom sana, bom sini, bom sana, bom sini. Gak peduli anak-anak kecil, pokoknya bom, 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 bom. Kenapa? Sakit hati, kerjaannya dialihkan kepada bangsa Arab. Datang si babu, berteriak, ingin majikannya kemudian merdeka. Sayangnya mereka nanti di Israel baru tidak bisa masuk. Kenapa tidak bisa masuk di Israel baru? Disebabkan di dalam kitabnya mereka Yesaya 52 nomor 1. Orang yang tidak bersunat nonotnya haram hukumnya masuk ke Yerusalem. Capek lu bela-belain, tapi tiri nyata Israel baru nanti kalian tidak bisa masuk ke sana. Kenapa? Karena nonotmu masih punya lidah panjang di depan.
Sudah begitu, tidak dipotong lagi. Nah, inilah yang menyebabkan kemudian kalian tidak bisa nanti masuk ke Yerusalem baru. Yesaya 52 nomor 1. Jadi percuma kalian membela. Percuma manjilat-manjilat Jo, nanti ngana tidak bisa masuk ke sana. Begitu Jo. Ya. Jadi si bembek tadi kalau mau berdiskusi tolong pakai ilmu ya, jangan pakai kelicikan berlembut-lembut tapi ternyata hanya mengusung kebohongan ya. Saya kira begitu teman-teman, kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Ini ya misalnya nggak belum maka. Kerajaan itu akan diambil dan diberikan kepada bangsa lain. Pertanyaan saya, kepada bangsa mana diberikan kerajaan itu? Sebut. Jawab. Bangsa mana diberikan kerajaan itu? Oke, Bang Juma, ini saya jawab ya. Tadi kerajaan Anda menyebutkan kerajaan kamu, dari ya, Yesus tadi kamu itu diberikan kepada bangsa mana? Jawab. Itu tongkat kepemimpinan itu diberikan kepada bangsa Arab. Kalau kamu melihat silsilah Ismail itu mamanya dari Mesir, Masya Allah, bukan dari Arab. Tidak ada cerita itu, nggak ada cerita ya. itu. Saya bertanya, Ismail itu adalah kerajaan itu akan diberikan kepada bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan tersebut. Pertanyaan saya, oke lah, bukan bangsa Arab. Oke, menurutmu bukan. Lalu ke bangsa mana? Jawab. Di situ bukan bangsa Arab. Iya oke, bukan bangsa Arab, tuyul. Lalu ke bangsa mana? Ke semua bangsa. Nenekmu kiper. Matius 28. Pandai-pandaian kau, pandai-pandaian kau. Apa buahnya? Apa buahnya? Apa buahnya? Apa buahnya kerajaan selain daripada bangsa Arab? Apa buahnya? Jadi kalau Anda apa buahnya? Menyebutkan bangsa Arab, itu tidak masuk di dalam asal-usul Ismail. Lalu bangsa mana? Lalu Ismail bangsa mana? Itu dari Mesir, bukan lalu dari bangsa Arab. mana? Itu. Lalu bangsa mana? Cara memiliki. Ya sudah kan aku sudah bilang oke lah, oke, bukan bangsa Arab. Lalu bangsa mana? Yang melahirkan Ismail untuk Abraham. Somplak, blamak, mending saya tidur. Syukur. Kau makan nasi campur lombok, kasih ikan pecel lele, jangan lupa kerupuknya yang banyak ya, kasih sambal, kasih kecap, telur asin sedikit. Habis itu kamu kasih apa lagi tuh, pete. Nah, lalu ambil sendok dan garpu. Kamu duduk di kursi, cuci tanganmu baik-baik. Habis itu baca doa. Setelah kau baca doa, silakan kau telan duluan, lebih dulu garpu dan sendoknya, baru kau makan yang lain. Menurut informasi dia nggak suka pecel lele, Gurunda, sukanya jadi, pecel B2. Oh, pantasan kayak gitu otaknya. Ya, ini ada Hendra sama Alek Martabak. Selamat malam. Dibuka mute-nya, Bang. Alek, Hendra. Selamat malam. Katanya Hagar dari Mesir, bukan dari Arab. Emang Mesir itu bukan di daerah Arab ya? Eropa ya itu Mesir ya? Asia. Oh Asia, baru tahu saya. Dekat Kalimantan Timur itu Bang. Ya kalau begitu saya mau pindah negara nih. Afrika yang benar tuh Afrika. Tapi dia di wilayah lingkungan Islam. Gitu. Iya, betul. Saya adalah kenapa orang belum kayak gini masih hidup ya? Ya, sepeda hiburan. Ya, Hyong, selamat malam. Hyong, Johan, selamat malam. Yang di mute aja kalau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim ya? Alhamdulillah Muslim. Saya udah lama lah, hampir 1 tahun selalu tiap malam dengar
Eh, Alhamdulillah dengar semuanya ini, Bang Handi, apalagi Bang Zuma. Senang dengar selalu setiap malam. Alhamdulillah, Bang Johan, thank you Bang. Salam kenal ya Bang ya. Salam kenal dari Lampung, Bang Zuma. Oh ya, Masya Allah. Siap. Lampung sama dengan tempatnya ketua kita, Dinda Alif, dia juga Lampung. Oh, Bang Alif di Lampung ya? Di mana Lampungnya, Bang Alif? Di Palembang. Lampung Tenggara. Ya. Lampung, Palembang. Palembang ya Sumatera Selatan. Oh iya. Ya, terima kasih Bang Johan ya, Masya Allah, mantap. Masih mending saya Lampung ke Palembang daripada tadi Ismail anak kedua. Saya mau ketawa, nggak dosa kan? Ini ada Suzuki. Selamat malam Suzuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, ini host mau mengingatkan itu tayangan di bawah ada komen-komen yang menghujat itu tolong di. Iya, Bang, ya. itu ada bagiannya moderator, Bang. Oh iya, Jadi, itu iya. pada typing semua itu. Ya biarin ada moderator, Bang. Saya harus lihat komen, harus menguasai room kan nggak ini, Bang. Ada bagiannya itu, ya Bang ya. Siap. 86. Oke. Yuk. Makasih Bang. Kalau gitu saya mau turun Iya, aja. sama-sama saudara. Sama-sama. Si suka Assalamualaikum Suzuki warahmatullahi suka. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nisan, Gimana turunnya ini bos? monitor. Assalamualaikum Guru Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saudaraku Batu Nisan, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ah, Salam dari Bangka Belitung Bang. Bangka Belitung, Sumatera apa itu Bang? Selatan juga, selatan. Oh, Sumatera Selatan. Iya. Berarti Terima dia kasih, berjejeran dengan Sulawesi Selatan. Masya Allah. Jauh Bang. Tapi sama-sama selatan. Dekat sama Palembang. Terima kasih host sudah digabungkan. Makasih Bang Nisan. Sorry kalau saya banyak canda Bang ya. Enggak. Penggemar Guru Zuma ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Kami di sini juga menggemari netizen-netizen Islam. Karena itulah kemudian kami tetap eksis, karena kami adalah penggemar berat netizen, baik di TikTok maupun di YouTube. Jadi benar. Iya Bang. Jadi salah kalau ada teman-teman apologet maki-maki kepada netizen, memaki, marah-marah ke netizen, itu salah besar. Iya Bang, lanjut Bang demi Kasih. kebaikan. Terima kasih Ahinisan. Ya, selanjutnya mungkin kita lanjut diskusi. Barangkali teman-teman Kristen di bawah masih ada yang request, silakan naik. Iya, itu ada Kang Dito. Dari Dino mana, Kang Dito? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Saya dari Islam, Kerajaan Pak. Nggak ada Kuala denom, Pak. Assalamualaikum Kareng. Ya, boleh izin 1 menit untuk promosi. Silakan. Bulan April, Iwan Villa, terutama member Apologet Islam Indonesia, jangan lupa saksikan di bioskop-bioskop terdekat. Pandai kali ya. Pandai kali. Film Betul. Iya, insyaallah. Iya, Oke, Iwan Villa seluruh dinantikan Indonesia, ya. betul. Siap. Bang, Itu semua saja jadi bintang Guru. film nih. Enggak, cuman bawa-bawa kabel, Bun. Kebetulan berteman dengan sutradaranya. Figuran dong, figuran Bang Zuma. Iya, Ada figuran. kerjaan nih. Bang, boleh di situ. Figuran, Bunda, figuran. Ya, film Doti ya, bukan Dito. Itu aja.
Ternyata mau promosi Halo, namanya. assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Arjuna. Ini jelmaan Arwan kan ya? Brahma ya? Tetap semangat Bang. Oh, kentara dulu. Sekarang mati ke Bang. Injam nak ku kana si kamu lepat jadi. Abang Suma tinggal di Sudian toh? Iya, cocok ya. Cocok. Saya di Karwisi zaman Suma. Mati ya. Tuan rumah gitu berarti. Kita yang ngajak kita yang anak-anak kruis pergi nonton nanti kalau main film ku di. Insyaallah, Iya. Kita hitamkan MP, Mari, mana lagi Nipa, di. Iya, insyaallah Bang Suma. Asal kate ya kasari batang. Alhamdulillah. Iya. Dari dulu saya suka itu Bang Suma. Luar biasa Bang Suma, ternyata ada dakwahnya juga Indonesia Makassar. Ku sukanya saya. Ini kalau pemakan coto begini ini. Baik Bang Suma, dengar ada coto ya? Bah, besok jam-jam 2 toh sambil nunggu puasa supaya kuat ki puasa kan. Kalau saya kalau makan coto ya kasih nurap pote-pote. Ngapa nak kulle ka mas? Terus ngasih ku sapur onjo anuanjo. Ajaran sesaka. Oh, gambar kinyo pala kampanye kan. Mana ngandre julu, ngandre juku. Mana Yeris mana bingkano ku sapur ngaseng. Kamu mintong injo pun atau Makassar. Rewai. Aku capek-capek kilas so. Tapi tenangnya peta rewe kareng atala. Anjir nak ikut ku ngai. Kaya patala sikiya to muno ke kuna badi amalanta tamta surga. Kuna kori amalanta mati kadang kafir kini minjemikane tenana salon tu. Ngapain? Tane mi ane. Puna mati salon aja mau sumeritane mi sengang ano. Baik. Mungkar. Marah buka siapa tuangmu? Apa nakana? Yesus. Yesus. Napitane sing kitab na perjanjian lama, perjanjian baru. Apa di pitanai? Sekarang ya di sini salah di palu-palunya mungkar. Balas ya. Ya udah pengen Papua nanjo. Nanjo. RK. Oh RK, Datuk Meringgi. Kemarin dulu itu Bang Suma minta kak dikasih naik sama Yeris, tidak mau kena kasih naik. Kenapa nak lempari batu? Seandainya di depanku lempari juga batu Bang Suma. Oh cocok ya. Tidak mau sekali kena senai, RK juga tidak mau kena senai, Mikana juga tidak mau kena kasih naik. Lebar miroma. Lebar miroma. Allahu Akbar. Ya, sekalian saya umumkan betul dari Kandi itu tadi ya. Teman-teman sekalian dimanapun berada di seluruh tanah air, insya Allah dalam waktu dekat ini habis lebaran, film berjudul Doti akan ditayang di seluruh bioskop-bioskop di kota-kota besar seluruh Indonesia. Mari kita ngajak semua hadir, Bapak, Bupati, Gubernur kita, RT, RW, ibu rumah tangga, apapun profesi kita, kemudian ayo banjiri nonton filmnya. Bagus, filmnya bagus. Kenapa saya katakan filmnya bagus? Karena setelah nonton film ini kemungkinan besar 2 atau 3 hari ya saudara-saudara susah untuk tidur. Kenapa bisa? Ya karena horor, serem itu bagus. Karena kita bisa memanfaatkan ketakutan kita dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran sebagai penenang. Kayak gitunya. Jadi dengan menonton film ini kita buktikan dengan membaca surah-surah dalam Al-Quran yang kita tahu bisa mengusir setan itu supaya iman kita semakin tebal. Ternyata Al-Quran itu benar. Silakan tonton, ajak suaminya, ajak istrinya, anak-anaknya semua hadir. Kapan lagi ya kan ya seorang apologet Islam tampil di layar lebar kan gitu. Kapan lagi bisa tonton? Itu adalah satu kebanggaan kita.
Ya, diajak temannya, keluarganya, di kantornya, sahabat-sahabatnya untuk datang nonton filmnya Bang Suma. Ke depan ya, kebetulan kan Bang Suma ini ada PH. Saya direktur utama salah satu PH yang ada di Makassar. Insya Allah ke depan kita akan bikin film religi. Kemungkinan judulnya Anakku Adalah Tuhanku, kan gitu ya. Mudah-mudahan banyak peminatnya datang nonton. Insya Allah kita nobar bareng Gurunda. Ya buat teman-teman ya yang di bawah udah ada moderator, nggak usah ini ya, biarin moderator yang bekerja. Ini ada siapa? Ya ini di mute dulu ya, itu ada musik ya, jauh dulu dari musik. Enggak, aku ngomong sedikit doang. Matiin dulu musiknya kecilin dulu. Ya udah. Ya. Nah, gua ngomong sedikit doang, biar Muslim ini kelihatan keren, biar kelihatan orang Kristen bisa angkat jempol tangan kalau Muslim ini bisa merubah sila ketuhanan yang Maha Esa, ganti Allah, baru hebat. Ini? Kalau cuman film mah ya elah apa. Tapi ketuhanan yang Maha Esa itu kan sudah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Tiada Tuhan selain Allah. Ya, itu sudah. Justru kamu atas gantinya berkat aturannya Allah. Atas Makanya berkat dengerin dulu rahmat cuma. Allah. Saking hebatnya sampai Rahmat kitabnya Allah bro, bukan Allah. Tidak Iya. ngurusin jam bengkok. Pencuri. Makanya biar kau kelihatan keren. Saking baru bisa hebatnya kau ganti, Islam itu baru keren. sampai kitabnya orang Kristen Tuhannya yang tadinya Theos, dewa, diganti menjadi Allah. Gila nggak? Enggak, kau Masya bisa nggak Allah. rubah itu. Luar biasa Kalau kau Islam bisa ini, ya. rubah itu lo jauh lebih Allahu hebat. Akbar, Masa film Masya Allah, dukun lo Masya Allah. pamerin? Allahu Hebatnya Akbar. apa film? Kalau lo rubah ketuhanan Saking jadi benarnya Allah, Islam lo itu hebat. Tuhannya dibawa-bawa masuk ke Bible menggantikan Tuhannya dia, sembahnya dia yang adalah dewa Theos dari Yunani. Gila nggak tuh kawan-kawan? Setidaknya Keren. Yang dibawa takbir, Cara ini, Allahu bro. Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Makin Allah. panas ini iblis ini masuk. Iya, sini. soalnya kitabnya kan bahasa Yunani tuh. Tuhannya kan bahasa Yunani. Di dalam kitabnya dia pertama tertulis oleh wartawan-wartawan itu kan pakai bahasa Yunani tuh. Di situ ada Theos. Masuk ke Indonesia apa kawan? Jadi Allah. Bangganya diriku. Kalau kau pengen Masya Allah, pintar, luar ya biasa. Luar biasa ya teman-teman. ketuhanan. Nanti ke depan saya akan bikin film. Kau pintar. Anakku adalah Tuhanku. Kalau itu sih Jadi fitnah. film ini nanti sinopsisnya adalah bercerita tentang anak durhaka. Di mana Coba orang eksiskan tuanya- dulu Tuhanmu di negara orang ini. tuanya Bisa nggak itu- eksis Tuhanmu itu di negara orang ini? tuanya susah loh payah kemudian persoalanmu. mengandung, Konsili kalian seluruh susah Indonesia payah ini membesarkan, ganti ketuhanan melahirkan, jadi kau lohon. membesarkan. Baru kau Tapi hebat. begitu anaknya menjadi dewasa, ibunya Kamu nggak bisa menyembahnya. Ini diskusi, filmnya modal nanti congor. seru pasti. Ya. Seru nanti film itu. Kalau Anakku adalah Tuhanmu Tuhanku. kau bisa Gitu kan, eksiskan parah, di ya. negara ini baru Masya kau Allah. hebat. Tuhanmu Lah nggak eksis faktanya di Tuhan negara ini. di Indonesia ini berketuhanan yang Maha Esa. Berarti tauhid dong. Kitab ada. Tauhid dong. Sedangkan di Kristen itu Tuhannya 3. 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 Tuhan yang bersaksi di surga. Bahkan Wahyu 5 nomor 7 ada Wahyu 5 nomor 6 ada 7 roh Tuhannya Kristen. Hey, 7 Tuhannya kalau kau Kristen itu nongol di Wahyu 5 nomor 6. Terus tampakannya bertanduk 7 bermata 7. Tidak diaku oleh negara ini. Tuhannya 7 tidak diaku oleh negara ini. Bertanduk 7 bermata 7 tidak diaku oleh negara ini. 1 Yohanes 5 nomor 7. Sebab ada 3 Tuhan yang bersaksi di surga. Ya. Hey, 3 Tuhannya mati 1, tinggal 2 cadangan. Kenapa mereka percaya diri? Kenapa mereka percaya diri mengatakan Tuhan mereka mati? Karena mereka mengakui masih ada Tuhan cadangan 2. Harga
Hai. Lucu. Tuhanku ada Ngomongin tiga, rupa-rupa bentuknya. Ada yang berbentuk roh, ada bertanduk tujuh, bermata tujuh. Matilah Tuhan daging, dar. Hatiku santai aja, sebab walaupun mati satu, masih ada dua cadangan. Tuhanmu ada tiga, rupa-rupa bentuknya. Ada roh bertanduk tujuh, ada anak disunat nonotnya. Matilah Tuhan bersunat, salah. Matilah Tuhan bernonot. Hatimu santai aja, karena mati satu, masih punya dua Tuhan cadangan. Kan gitu. Jadi Indonesia berlandaskan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tak ada dikenal Tuhan meledak, kudum. Meledak dia ditusuk, dum. Masih ada cadangan dua, nggak ada dikenal. Di Indonesia tidak dikenal yang kayak gitu. Indonesia tidak mengenal Tuhan mati satu, nggak. Indonesia hanya mengenal Tuhan satu dan tidak pernah mati. Sedangkan kamu mengenal Tuhan mati gara-gara ditompek. Lagi sakit perut saya. Tuhanmu mati satu, kena tombak, gedum. Ada cadangan dua, hatimu santai aja, sebab Tuhanmu ada telu. Oke, teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat yang mau diskusi ya baik-baik ya. Janganlah kalian menghujat. Akhirnya kitamu sendiri yang sedang menghujat Tuhanmu. Oke, ini ada yang baru naik, Nicole. Halo. Ya, dari Kristen, Oten, Konghucu, Hindu, Buddha. Saya Kristen. Oh, Kristen. Oh iya, silakan saudara, silakan. Suaranya Bang Niko diperbesar ya, Bang Niko. Agamanya apa sih? Gimana? Itu apa? Kenapa? Islam itu definisinya apa sih? Islam itu artinya selamat. Yesus juru selamat. Yesus juru Islam. Tepuk tangan lagi deh. Islam artinya selamat. Yesus juru selamat. Sama dengan Islam, Yesus adalah juru Islam. Apa buktinya Yesus juru Islam? Baca baca Lukas 24 nomor 36. Apa kata Yesus di situ? Shalom alaikum. Apa artinya? Islam untuk kalian semua. Subhanallah. Saya rindu pingin Yesus itu menyebut kata Kristen. Tapi nggak pernah, Cahayu, nggak pernah. Yesus nggak pernah menyebut kata Kristen. Yesus sibuk menyebut nama Islam. Yohanes 14 nomor 16 nomor 26. Aku tinggalkan Islam untuk kalian. Ya Allah, indahnya kalimat itu. Indah sekali. Tak pernah aku mendengarkan, aku tinggalkan Kristen untuk kalian. Nah, lama. Damai sejahteraku untuk kalian, Islamku untuk kalian. Masya Allah. Yesus. Begitu indahnya ucapanmu. Tapi kenapa nggak pernah mengucapkan kata Kristen ya? Jadi jawabannya? Ya, silakan Dinda. Sudah dipahami, Bang Niko, jawabannya? Iya, sama satu lagi Bang. Kami ada pernah baca dulu
tentang Nabi Muhammad. Beliau merupakan Nabi terakhir. Itu cerita beliau gimana tuh, Bang? Nabi terakhir, Jadi betul. Nabi. Betul. Apabila ia datang seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang itu berarti manusia, penolong lain, berarti dia yang akan menolong manusia. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dialah seorang penghibur yang datang kemudian menyelamatkan seluruh umat manusia dalam bimbingannya dengan membawa kemudian risalah az-zikr, yaitu Al-Quranul Karim. Hebat bukan? Makanya di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22, nomor 23, bukankah di dalam kitab Taurat dikatakan bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa? Barang siapa yang tidak mendengarkan ucapan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai nomor 23. Subhanallah. Tunjukkan dalilnya. Tunjukkan dalilnya. Jadi bukan kemudian nabinya yang dibasmi. Tunjukkan dalilnya. Bukan nabinya yang dibasmi, Tunjukkan dalilnya. Kenapa ini teriak-teriak nih? Kebiasaan. Kenapa? Baca aja, kan gurumu sudah nunjukkan, capek-capek aku tunjukkan. Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai nomor 23. Tinggal Anda baca. Mana sih saudara? Anda yang punya kitab, Anda pula yang minta kemudian ditunjukkan. Saya sudah memberikan data. Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai 23. Bukankah telah dikatakan Nabi Musa, Tuhan akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Tuh, di dalam kitab kalian tuh. Ini bukan firman Tuhan, bukan firman Tuhan. Tetapi ini adalah catatan-catatan wartawan yang melakukan penyelidikan. Sebagai hasil penyelidikan, ada kebenaran di dalamnya, tapi kebenarannya tidak sampai kepada level firman Tuhan. Itu dalil. Kami mempercayai ini adalah kabar yang dituliskan oleh Lukas, asisten Paulus, yang dihasilkan dari hasil penyelidikannya dia. Walaupun ini bukan firman Tuhan, hasil penyelidikan, tapi ada unsur kebenarannya. Kenapa? Karena ada nabi yang sama seperti Musa, yang kemudian membawa hukum-hukum di atas muka bumi ini. Siapa yang tidak mendengarkan hukum-hukum itu, bahkan cenderung melawan hukum itu, akan dibasmi. Itu kawan, makanya dikata innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha abada. Tuh bukti pembasmiannya. Dibasmi semuanya, dibakar dengan api neraka. Sama seperti di dalam Matius 7:22-23. Orang yang tidak melakukan kehendak Allah akan diusir masuk ke dalam api neraka. Dan Yesus sendiri mengatakan, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa? Karena tidak melakukan kehendak Allah. Di dalam Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang tidak menyunat nonotnya, maka dia harus dilenyapkan dari sebangsanya karena dia telah membatalkan hukum kekalku. Artinya, orang-orang yang tidak bersunat kayak kalian itu semuanya akan dibasmi dalam api neraka. Yesaya 66 nomor 15, nomor 16, nomor 17. Aku Tuhan akan datang untuk membakar habis semua orang yang makan babi dan makan tikus sekaligus. Siapa itu? Kristen. Kalian akan dibasmi. Sudahlah, bertobatlah kawan. Jadi Kisah Para Rasul 3:22-23
itu akan datang seorang nabi yang sama seperti Musa. Siapa yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dibasmi. Saya kira demikian. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Gurunda, mantap, sudah ditutup. Oke, Niko sudah dipahami ya? Sudah, Bang. Tapi Oke, saya masih sudah. penasaran, Nabi Muhammad itu orangnya gimana sih? Dia manusia, sebagaimana manusia pada umumnya. Beliau bermata dua, rambutnya sebahu. Beliau bertubuh kekar. Beliau orang yang tampan, manusia. Yesus juga manusia, sama dia. Bermata dua, berwajah, ya seperti itulah manusia. Kalau ciri-ciri kenabian pada Nabi Muhammad gimana sih, Bang? Ya, mungkin mau Gurunda sampaikan? Ya, yang pasti beliau tidak botak kepalanya. Kemudian Lagi minum kopi keselak ya Allah. Astagfirullah. Ya, lanjut Gunda. di dalam Ulangan 18 nomor 18 dikatakan, aku Tuhan akan mengutus seorang nabi sama seperti Musa, aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Ciri-ciri nabi yang sama seperti Musa, ada firman yang terlontar dari mulutnya yang tidak ditambahi dan tidak dikurangi. Dan ciri itu hanya ada pada diri baginda Rasulullah Muhammad SAW. Torah bagi Nabi Musa, Al-Quran bagi Nabi Muhammad. Ciri-cirinya memiliki firman Tuhan yang murni, tidak bercampur dengan perkataan-perkataan manusia, bahkan tidak bercampur dengan perkataannya sendiri. Itu tidak bisa dibantah. Silakan. Oke, jelas Bang Niko? Jelas, Bang. Mantap. Dari sekte mana saudara Niko ini? Saya Dari mana Bang? Advent, Saksi Yehova, Mesianik, Protestan, saya pun tahu nih, Bang. Katolik. Saya Kristen, kurang belajar. Oh, Soalnya saya lepas aja gitu. masuk akal nggak kalau Tuhan menjelma menjadi bukan Tuhan? Kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau Tuhan dibunuh manusia, boleh nggak? Kayaknya enggak sih, soalnya kan itu tuh. Apalagi? Ya udahlah kalau begitu. Belajarlah saudara ya. Mudah-mudahan bisa sampai kepada Islam ya. Terima kasih, Bang. Sama-sama. Ya, Selamat sering-sering malam aja. semuanya. Iya. Malam. Niko, Ya, Bang. terus siapa nama Tuhan yang kau percaya? Yesus. Waduh. Tadi mati. Mustahil Tuhan mati kok percaya Tuhan Yesus Tuhan mati, gimana ini? Salah pabrik atau salah cetak ini Bang? Usia berapa saudara Niko? 17, Bang. Oh masih anak-anak ya ya. Belajar lagi deh ya. Siap. Iya. Anak berapa? Hah? Anak. Belum punya anak, Bang? Anak kucing? Nggak ada. Oh nggak ada. Masih SMA berarti ya? Iya, Bang. Senjatanya udah dipotong belum? Kebetulan saya udah, Bang, waktu kecil dulu karena Udah mama pernah saya uji yang buat. udah pernah uji lapangan belum? Maksudnya? Ya, senjatanya masa di ini dipensiunkan? Nggak, masih lengkap Enggak, dengan sih, sarungnya ya? Mama Maksudnya saya belum pernah keluar. bilang kalau saya dulu juga disunat, Bang. Oh, syukurlah. Udah pernah uji lapangan? Belum. Belum. Iya, iya, iya. Tadi kan gini Niko, Iya, Bang. Mohon maaf.
bisa nggak Tuhan berhenti? Tidak bisa lah. Nggak bisa. Bisa. Waktu dia menjadi Yesus, menurut Anda itu Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Mati. Yuk. Tapi kan bangkit lagi. Alamak. Tetap aja. Di Tuhan sini itu- macetnya Bang Andi. Tadi katanya Tuhan nggak Coba. bisa mati. Lanjut Mas Bang Di. Coba waktu Yesus menjadi bayi, apakah dia Tuhan? Tuhan. Mati minyak. Buset dah. Kan jadi bayi Bang, nggak bisa ngapa-ngapa dia. Masa Tuhan kayak gitu? Tapi sering dibilang untuk melemahkan dirinya jadi manusia. Lalu yang jadi Tuhan saat itu siapa? Yesus juga harusnya kan. Lucu. Robek, kepala robek. Otak jadi meleleh dibuat. Memang doktrin dogma ini membuat kita semakin cerdas kan ya? Tuh. Saya pun juga bingung ini kan soal perjanjian lama sama perjanjian baru. Untuk apa ada perjanjian lama kalau udah ada perjanjian baru gitu? Iya. Betul. Tapi saya kagum juga sama Nabi Muhammad. Beliau saya baca orangnya nggak pernah marah. Bahkan waktu perang aja kalau nggak salah nggak pernah bunuh orang. Iya, betul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Niko, Iya bang. waktu Yesus di bumi dia manusia atau Tuhan? Manusia bang. Kan ada tubuhnya. Manusia Bang Handi. Iya. Apakah manusianya Yesus bertuhan? Kayaknya iya. Ateis. Kirain ateis. Saya baca Yesus tuh pernah sujud itu dulu. Matius 26. Nggak salah. Pintar. Masuk akal enggak kalau Al-Quran mengatakan bahwa Tuhan itu satu? Gimana bang? Masuk akal enggak kalau di dalam Al-Quran mengatakan kalau Tuhan itu satu? Aduh gimana ya? Masuk akal sih. Nah, kalau Tuhan dua bisa enggak? Masuk akal enggak? Kayaknya enggak sih. Iya, karena nanti Kan Tuhan sama kuasa nanti iya, benar rebutan. bisa lahir. Rebutan tahta, betul? Iya bang. Kalau dikatakan bahwa Tuhan itu tempat bergantungnya segala sesuatu, masuk akal enggak? Masuk akal bang. Ada enggak Tuhan itu tergantung daripada lain? Bukan Tuhan dong. Mantap sekali. Masuk akal enggak kalau Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan? Masuk akal bang. Bisa enggak Tuhan itu beranak? Kalau itu kayaknya enggak lah. Enggak ya, Masya Allah. Masuk akal enggak kalau tidak ada yang setara dengan Tuhan? Enggak mungkin lah ada yang setara soalnya yang cipta kok. Allahu Akbar. Inilah yang ada di dalam kaidah iman umat Islam. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu satu. Allahus samad. Tuhan itu tempat bergantungnya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tuhan itu tidak ada satupun yang setara dengan dirinya. Itu dalam Islam. Nah kalau dalam Kristen, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu satu. Enggak cocok. Karena kalau dikatakan satu-satunya Tuhan adalah Yesus, Bapak mau kemana?
Roh Kudusnya mau di ngapain? Allahus Samad, Tuhan adalah tempat meminta segala sesuatu, sementara Yesus yang malah meminta kepada Bapa. Lam yalid wa lam yulad, Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak mungkin bagi Kristen, sebab Yesus itu adalah anak manusia, diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tak ada satupun yang setara dengannya. Kalau ini didudukan pada Yesus tidak mungkin, karena manusia yang lain pun setara dengan Yesus. Jadi gugur semuanya. Apa yang saudara Niko, adik Niko akui tadi, itu kemudian bertentangan habis dengan keyakinan Anda sekarang, yaitu Kristen. Makanya orang-orang berakal dari Kristen itu yang belajar perbandingan agama, rata-rata sudah tinggalkan agamanya. Karena menurut mereka ini nggak masuk akal. Agama yang tidak masuk akal sudah pasti bukan dari Tuhan. Karena Tuhan itu maha mengetahui akal manusia. Sampai saking taunya akal yang ada pada diri manusia, maka Tuhan menurunkan kemudian aturan yang berkesinambungan, selaras, serasi, satu paket dengan akal. Kalau ada agama yang tidak masuk akal, berarti agama itu bukan dari yang maha mengetahui. Karena terjadi kontradiksi. Tidak mungkin Tuhan tidak maha mengetahui. Kok kontradiksi dengan akal? Nggak mungkin. Sedangkan Tuhan mengutus kita untuk menjadi khalifah pemimpin di atas muka bumi ini, maka senjata untuk melumpuhkan bumi ini itu adalah akal. Maka akal tidak boleh bertentangan dengan agama. Harus selaras. Jadi kalau ada agama yang bertentangan dengan akal, maka itu bukan pasti dari Tuhan. Itu adalah agama buatan manusia. Nah, agama Anda mengatakan Tuhan Anda itu mati, dibunuh makhluk penciptaannya sendiri. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Gitu dari saudara adik Adinda Niko. Tapi saya kembalikan kepada adik ini, silakan belajar. Kalau di agama kami itu tidak ada paksaan. Karena hanya orang-orang yang belajarlah yang bisa sampai ke Islam. Hanya orang yang menggunakan akal lah yang bisa sampai ke Islam. Kalau ada orang egois, ego, sombong terhadap belajar, sombong terhadap ilmu, ya tidak bisa masuk Islam. Karena Islam itu sejak pertama diturunkan aja disuruh membaca. Artinya disuruh berakal. Iqra, bacalah. Baca dengan hatimu, pendengaranmu, Tuhan juga maha kuasa, Bang. Matamu, lisanmu, perasaanmu, pikiranmu, itu dibaca. Baca semuanya. Misalnya saya melihat gambar kucing, pikiran saya bekerja. Maka saya membaca, oh ini pasti kucing. Maka lisan saya mengatakan kucing pasti ini. Tapi kalau tidak membaca, perasaannya nggak dipakai, akalnya nggak dipakai, buta, maka dia bisa saja mengatakan ini adalah kutu atau ini adalah laba-laba. Kenapa? Karena dia tidak ikra. Nah, untuk melumpuhkan alam semesta ini, manusia harus ikra. Untuk menjadi anak SD harus ikra. Menjadi SMP ikra. Menjadi SMA ikra. Menjadi sarjana ikra. Menjadi profesor ikra. Menciptakan ini ikra. Membuat itu ikra. Ya, berencana tentang sesuatu program ikra. Semua lini dalam kehidupan manusia karena ikra. Orang bisa menerbangkan pesawat terbang ikra. Orang bisa membuat mobil ikra. Membuat kemudian helikopter ikra. Membuat kemudian komputer, internet, TikTok ikra. Semua ikra. Maka Al-Quran ketika datang ikra, bacalah. Seperti itu saudari, adik-adik saya Niko. Jadi kalau mau sampai kepada kebenaran yang hakiki, maka ikra, silakan sering-seringlah membaca. Jangan seperti pendeta pastor atau yang datang berdebat di kami. Coba Anda baca di dalam Matius 12 nomor 38. Apa katanya? Ya bacalah. Aku tidak bawa Bible. Aku lagi di pasar. Bible ada di rumah. Disuruh lagi. Ya buka aja di Google. HP ku cuma satu. Kalau aku buka di Google, nanti saya terlempar keluar.
Artinya dia tidak membaca. Bagaimana mau sampai kepada kebenaran, kitab yang dianggap suci, yang menjadi pedoman imannya saja enggak ditahu. Lucu itu. Artinya tidak ada kecintaan kepada kitab suci tersebut. Artinya kitab itu tidak memiliki daya tarik. Sampai-sampai pemegangnya, umatnya yang mengatakan ini pegang kitabnya, itu tidak tertarik untuk membacanya. Kalau Al-Quran coba. Al-Quran ketika dibacakan, jangankan umat Islam, di luar Islam pun jatuh cinta terhadap Al-Quran itu. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalus sayatin. Tanazzalu ala kulli affakin adhim. Yulquna as-sam'a wa aktharuhum kazibun. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul gawun. Alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Wa antum yaquluna ma la yaf'alun. Jadi ada daya tarik dari kitab itu. Kenapa? Karena itu adalah untaian kalimat-kalimat langit dari yang maha suci. Maka ketika kita mendengarkan alunan kalimatnya, hati jadi indah, hati berbunga-bunga, hati kemudian menjadi penuh, hati menjadi kenyang rasanya. Kenapa? Karena kita mendengarkan kalimat dari pencipta kita. Ada daya tarik sendiri. Maka mendengarkannya adalah pahala kebaikan, membacakannya juga mendatangkan pahala kebaikan. Sebaliknya, orang yang mengkitabkan sebuah buku yang bukan firman Tuhan, ogah untuk belajar terhadap kitab tersebut. Kenapa? Masing-masing dua ini, antara pemegang kitab dan kitabnya, itu seperti magnet yang saling kutub B dengan B, saling tolak menolak. Yang kitabnya tidak ada daya tarik, yang kemudian yang punya kitab tidak merasa tertarik. Berbeda dengan Quran. Anak-anak kecil yang baru belajar bicara akan cinta terhadap Al-Quran. Dari kecil umat Islam itu diajarin kemudian membaca Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Besok hari anak minta lagi, mama ngaji dong ma. Coba kalau kita Bible sudah sampai kitab Amsal, Yeskiel, wah udahlah, hancurlah. Nah itulah bukti bahwa akal kita ini akan tersetting kemudian oleh pencipta yang maha tahu untuk cinta kepada kitab suci. Jadi kalau ada agama yang tidak cinta kepada kitabnya, nah itu tanda-tanda. Dan kalau ada orang mengatakan cinta kepada kitabnya dan mengatakan kitabnya adalah firman Tuhan, mengatakan kitabnya adalah perkataan Tuhannya, tapi dia tidak tahu menahu tentang kitabnya, tidak mau berpikir untuk menghafalnya, atau tidak bisa menghafalkannya, itu tanda-tanda bahwa itu bukan firman Tuhan. Sebuah agama yang tidak berlandaskan kepada firman Tuhan, agama itu bermasalah. Siapa yang menganut agama bermasalah, maka akan berakhir dengan penyesalan. Tapi apalah guna penyesalan ketika dia sudah ada di dalam api neraka yang menyala-nyala. Percumi.
Untuk itu, Adinda Niko, adik ini masih muda, usianya masih panjang, masih banyak karya yang harus kau torehkan dalam hidupmu. Belajar, gunakan akal sehat, tinggalkan ego, tinggalkan dogma, tinggalkan doktrin, katakan yang benar itu benar, salah itu salah, apapun yang terjadi. Itulah manusia yang sebenarnya. Demikian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Niko, semoga malam ini Anda mendapatkan pencerahan. Tentu sudah dicerahkan dari tadi ya. Gunakan akalmu, gunakan akal sehatmu untuk berpikir, mencerna, memahami apa yang dipaparkan oleh guru kami. Boleh tanya satu lagi? Silakan. Kalau Yesus itu ada nggak di Al-Quran? Kalau di Al-Quran Yesusnya cuma dikatakan wa idza khusiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Adinda Alif, kalau saya salah baca ayat tolong ditegur. Jadi di situ dikatakan oleh Allah, nanti di hari kemudian apa yang mereka orang-orang kafir sembah akan menjadi musuh bagi mereka, dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan terhadap yang mereka sembah akan ditolak oleh yang mereka sembah. Dengan kata lain, kalian menyembah Yesus, menurut Al-Quran Yesus akan menolak pujaan-pujaan kalian. Kalian kemudian mempertuhankan Yesus, menurut Al-Quran Yesus akan menolak penyembahan yang kalian lakukan. Itu kata Quran. Dan ternyata terbukti. Matius 7 nomor 22 nomor 23. Pak, kata Yesus, pada hari terakhir nanti banyak orang akan memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami ketika di dunia bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Kata Yesus, pada hari itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Berarti yang disinggung oleh Al-Quran tadi adalah Yesus. Begitu saudara, gitu Adinda. Kalau sakit giginya udah lama Niko. enggak sakit gigi, Bang. Tapi sakit gusi. Ya, suaranya kurang keras Bang Niko. Suara Bang Niko kurang kenceng. Maaf. Ini saya mau nanya soal ini, saya sering lihat orang Kristen yang untuk bela-bela agama sering bilang bahwa Injil ini nggak pernah dirubah, tapi Muslim percaya kalau Injil ini udah dirubah. Diubah yang mananya, Bang? Iya. Di dalam kitab saudara Markus 1 nomor 14, Yesus datang ke Galilea memberitakan Injil Allah. Ketika saudara bertanya, apa yang dirubah? Injil yang dimaksud oleh Al-Quran itu adalah Injil yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi yang lahir di tengah-tengah Bani Israel tanpa ayah. Dan di dalam Kristen, orang yang lahir tanpa ayah di tengah Bani Israel itu bernama Yesus. Nah, kebenaran di dalam kitab saudara Markus 1 nomor 14, di situ Yesus memberitakan Injil Allah. Sudah pasti ketika Nabi Isa menerima Injil, Injilnya dari Allah. Ketika Nabi Isa menjelaskan tentang Injil, berarti dia sedang menjelaskan Injil Allah. Berarti Injil yang dimaksud Al-Quran adalah wahyu yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam, yaitu apa yang diterima oleh Yesus. Nah, Yesus membicarakan dan mengajarkan, mengabarkan tentang Injil Allah. Mana Injil Allah tersebut yang diberitakan oleh Yesus? Gak ada lagi kan? Yang ada pada Kristen hanya Injil Markus, Injil Yohanes, Injil Matius.
Injil Lukas. Sedangkan Yesus mengajarkan Injil Allah. Tidak pernah Yesus mengajarkan Injil Lukas, Injil Markus. Tidak pernah Yesus itu mengajarkan surah-surah Paulus. Berarti Injil sudah mengalami perubahan. Seperti itu. Adik siapa? Niko. Apakah Yesus memberitakan Injil Lukas? Nehi. Tidak. Apakah Yesus memberitakan Injil Yohanes? Enggak. Injil Markus? Enggak. Injil Matius? Enggak. Injil Allah yang disampaikan oleh Yesus. Sama enggak? Enggak sama. Berarti sudah dirubah. Nah itulah yang dikatakan Al-Quran. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Seperti itu, Adinda Niko. Ini mau bahas soal Nabi Musa, Bang. Nabi Musa. Di kitab saya sering dengar pendeta bilang Musa langsung berbicara dengan Tuhan. Iya. Di Bukit Tursina. Terus? Apakah Tuhan yang berbicara dengan Musa itu Yesus? Tapi sedangkan Yesus lahir setelah Nabi Musa. Bukan. Yesus itu bukan berbicara kepada Nabi Musa, bukan. Dia itu manusia yang hadir setelah dilahirkan oleh ibunya. Ya. Oh gitu. Iya, itu ucapannya di dalam Yohanes 8:42. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti dia bukan Tuhan. Tapi dia adalah manusia yang dicipta berdasarkan atas kehendak Tuhan. Kalau ini banyak sering Kristen bilang Nabi Muhammad, mohon maaf Bang, pedofil itu betul nggak kawin dengan anak 9 tahun? Nah, kalau dikatakan pedofil, harus ada korbannya. Pedofil itu harus punya korban. Kenapa? Karena pedofil ini itu adalah satu kelainan seksual yang cenderung suka kepada anak-anak. Ya. Artinya kalau kata pedofil ini menyeramkan bagi kita nih, apatah lagi bagi korbannya. Jadi kalau berbicara mengenai pedofil harus ada pelaku, tapi harus ada korban. Tidak disebut kemudian seseorang itu pedofil kalau tidak ada korbannya. Nah, Nabi Muhammad SAW tidak ada korban pedofil yang ada pada dirinya. Gak ada. Kalau seorang korban pedofil itu akan trauma, ketakutan, dan dia harus butuh pembimbing, harus ada konseling, harus ada mentor yang mengembalikan kejiwaannya yang sudah dirusak oleh pelaku pedofil tadi. Harus ada kemudian jadi korban. Nah, cari mana korban pedofilnya. Itu satu. Kedua, pelaku pedofil itu tidak akan mungkin korbannya cuma satu, enggak. Itu akan banyak korbannya. Nah, cari siapa korban-korban dari pedofil yang Rasulullah lakukan kalau memang beliau seperti itu. Ketiga, kalau Rasulullah itu pedofil, berarti yang pantas menggelarinya adalah orang yang sezaman dengannya. Bukan orang yang hidup 2000 tahun setelahnya. Cari siapa yang pernah mengatakan Rasulullah demikian. Orang tua dari korban pedofil yang dia lakukan, keluarganya, masyarakat setempat, atau siapa? Tak ada sama sekali. Berarti itu adalah tuduhan yang dihasilkan dari berita hoax yang tidak bisa dipercaya. Baginda Rasulullah Muhammad SAW kemudian menikahi istrinya Siti Aisyah. Itu
di antara usia 17 tahun dan 18 tahun. Bagaimana dengan cerita yang mengatakan dia dinikahi dan serumah 9 tahun? Ya periksa perawihnya, lihat sanadnya. Karena secara histori, sejarah, perang Uhud, perang Badar, syaratnya untuk ikut harus berusia minimal 15 tahun. Sedangkan Siti Aisyah ikut pada saat perang Badar. Berarti Rasulullah sudah hidup, berarti Siti Aisyah sudah berusia 15 tahun pada saat perang Badar, perang Uhud. Sedangkan pada saat perang Badar, Siti Aisyah belum menjadi istri Rasulullah. Ini sejarah. Sejarah yang tidak bisa kemudian dipungkiri karena itu adalah kejadian. Kejadian yang benar-benar terjadi. Perang Badar, Siti Aisyah belum menjadi istri. Dan di situ usianya sudah 15 tahun. Berarti gugurlah yang tadi. Gugur yang tadi. Nah, sedangkan Siti Aisyah sedikit pun tak ada tanda-tanda kalau dirinya itu korban pedofil. Justru satu-satunya istri dari sekian ada istri Rasulullah, di antara istri-istrinya, Siti Aisyah lah yang paling banyak menghafal perkataan-perkataan Rasulullah. Bagaimana mungkin seorang korban pedofil mau menghafal setiap kata dari pelaku pedofil terhadap dirinya? Bagaimana mungkin seorang korban pedofil menderita setelah ditinggal oleh suaminya, oleh pelaku pedofil terhadap dirinya? Nggak mungkin. Justru mendengarkan suaranya saja korban pedofil akan trauma yang sangat-sangat dahsyat. Bahkan bisa sampai berujung kepada bunuh diri. Minimal orang itu gila. Ketika dia dewasa akan menjadi trauma yang sangat panjang. Bagaimana mungkin? Sedangkan Siti Aisyah sedikit pun tak ada tanda-tanda itu. Bahkan dia sangat-sangat mencintai Rasulullah. Jadi tuduhan ini anak muncul dari barat. Maria, ibu dari seorang anak bernama Yesus. Maria adalah seorang perawan. Tiba-tiba saja disobek selaput darahnya oleh seseorang yang katanya Tuhan. Kalau dia Tuhan, apa pentingnya merobek selaput darah? Kalau dia Tuhan, apa urgennya dia datang lahir dalam kandungan membuat kemudian seorang wanita perawan dituduh dan diusir dari kampungnya gara-gara hamil tanpa suami? Kalau dia seorang yang ternyata adalah Tuhan, apa coba kebutuhannya sampai dia harus apa coba yang diinginkan sampai dia harus nangis dulu baru netek? Dia harus disuapin dulu, diceboin dulu baru bisa tumbuh menjadi anak-anak. Kalau memang dia harus Tuhan dan mengikuti pewayangan-pewayangan, ajaran-ajaran, dongeng-dongeng terdahulu, maka dia cukup turun dari langit, bicara di tengah langit. Wahai segenap penduduk bumi, wahai semua makhluk yang ada di atas bumi, semua, yang membelakang, hadap sini. Lu yang lagi cek jangan cebok dulu, hadap sini dulu. Lu yang tidur, bangun, aku datang.
Lu yang jadi main kaplek berhenti. Lu yang jadi lagi minum balok berhenti dulu. Nonton film berhenti semua menghadap ke saya. Dengarkan oleh kalian. Akulah Tuhan kalian. Itu baru boleh. Sekaligus kayak gitu biar oh ini bagus, cerita filmnya bagus. Tuhan jadi bayi dulu. Gimana toh? Kalau dia tidak disusuin, tidak disuapin, maka dia jadi apa? Jadi apa? Bonsai. Lah nggak disusuin, bagaimana mau bertumbuh? Nggak bisa dia cari susu peras sapi sendiri, nggak bisa. Nggak bisa, dia bayi berjalan kemana-mana nggak bisa. Cebok sendiri aja nggak mampu. Kayak mana dia mau bertumbuh? Kalau dia kemudian tidak disuapin sama emaknya, kena busung lapar. Ini apa ini, kok usil kali? Kalau dia Tuhan dan pingin kali dianggap Tuhan, bikin cerita film pewayangan kayak tadi. Hahaha, hihi. Tinggal dipilih huruf mana yang dia mau pakai supaya dianggap Tuhan. Hihihi, hahaha, akulah Tuhan. Bisa kayak gitu. Baru dianggap Tuhan. Ini enggak. Dia harus pecahkan perawan dulu. Membuat seorang perempuan hamil dulu. Ujung-ujungnya apa yang terjadi? Kedurhakaan. Kenapa berujung kepada kedurhakaan? Seorang wanita perawan tidak pernah digauli, tidak pernah dinikahi, tiba-tiba mengandung 9 bulan, perut buncit, pusarnya keluar, belum lagi dia ngidam. Ya kalau ngidamnya itu jambu mente nggak apa-apa. Lah kalau dia ngidam kentut ayam jantan gimana toh? Maka nggak tersiksa wanita tersebut. Wanita ini akan tersiksa, sangat tersiksa mencari kentut ayam jantan, dan ayam jantannya harus ayam jantan yang apa? Berbulu warna orange. Sudah gitu kentutnya yang hari Jumat nggak boleh bercampur dengan kentut yang lain. Gimana dong? Siksa orang tuanya nih. Belum habis sampai di situ. Keluar dia jadi bayi. Pada saat itu belum ada bubur sumsum, belum ada sun yang dijual. Susu apa, bubur apa tuh yang ada sekarang di Indomaret? Belum ada. Nah kalau bayinya ini minta buburnya itu terbuat dari apa? Sagu. Susah dia. Dia harus ke Papua cari sagu, dia harus ke Ambon cari sagu, dia harus ke Palopo di Luwu cari sagu. Di sana mana ada sagu? Gak bisa dia. Nah itulah usilnya konsep seperti itu. Sudah begitu beranjak dewasa dia. Diajak sekolah, diajak dewasa, dia jadi dewasa. Sudah dewasa, mau tahu apa? Dia harus disembah oleh siapa? Oleh yang mengandungnya. Jadi ibunya ketika berdoa, wahai anakku yang adalah Tuhanku, kasihanilah ibumu yang adalah juga hambamu ciptaanmu. Aku adalah ibumu yang sekaligus adalah hambamu, yang adalah ciptaanmu, memohon kepadamu wahai anakku yang adalah Tuhanku. Apanya yang kayak gini? Apa nggak gepeng kepala mikirkan yang kayak gitu-gitu? Ya gepeng lah. Bocor halus lah kepala ini untuk terima yang kayak gitu. Mengandung, selaput dirobek, ku besarkan, segala sesuatu ku persembahkan untuk dia jadi besar. Begitu dia besar, dia pula yang aku tuhankan. Alamak. Wahai anakku yang adalah Tuhanku, kasihanilah ibumu yang juga adalah ciptaanmu. Alamak. Nanti ketika di surga, si anak manggil apa kepada ibunya? Wahai ibuku yang adalah ciptaanku sendiri, apa kabarmu hari ini, ibu? Maafkan anakmu yang terlalu tinggi jabatannya harus menjadi Tuhanmu. Gila kan? Itu belum seberapa tuh. Si ibu memiliki saudara. Jadi tante pun punya. Sepupu juga punya. Wahai saudara-saudaraku dan sepupu-sepupuku, perkenalkan teman-teman, ini sepupu-sepupu Tuhan. Dan ini tanteku Elizabeth adalah tante dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan pamanku Zakaria juga adalah omnya Tuhan. Gila kan? Kayak mana? Rasulullah dituduh pedofil, sementara Tuhan yang mereka sembah usilnya minta ampun. Gila kan? Bisa terjadi nepotisme.
Ketika kemudian sepupu Tuhan korupsi, koruptor, banyak dosa, ketika di hari pengadilan, ini saudara dengan saya, ini sepupu dengan saya, ini sepupu. Malaikat bilang, Tuhan, ya paman, ini namanya Zakaria. Terus, ini dosanya terlalu banyak Tuhan, dia harus disepak sampai ke neraka. Tunggu dulu, jangan kayak gitu. Ini om saya bro. Ini suami dari tante saya Elizabeth. Jangan kayak gitu kali lah, kan aku Tuhan. Jadi gimana bos? Ya udah lewat jendela lah masuk, biarkan ke surga lewat jendela. Tapi dia ya simpang aja di desa, ketemu dengan artis-artis, yang penting surga deh. Nepotisme terjadi coy. Kalau Tuhan usil jadi kayak begitu, itu namanya Rambo Kabona. Nah ini, jadi gimana ceritanya? Kita memiliki konsep agama yang merobek-robek kemanusiaan kita. Naluri kemanusiaan kita menjadi naluri kebinatangan. Dikarenakan itu disebabkan akal sudah tak berfungsi sudah. Wahai Tuhanku yang adalah anakku, kenapa sih kamu harus tidak mengistimewakan aku? Tetanggaku kemarin kena sariawan, aku ibumu, kok kasih juga aku penyakit sariawan. Malah anusku yang sebelah kiri tumbuh bisul. Kejam kali kau wahai anakku yang adalah Tuhanku. Bah, parah kalau ada agama kayak gitu. Mungkin mana lagi, itu konsep loh, itu konsep. Bahkan saya biasa berdialog, berdiskusi. Wahai saudara, ya paman, tua mana Maria dengan Yesus? Apa katanya? Tua Yesus. Tua mana? Yang melahirkan atau yang dilahirkan? Tua yang dilahirkan katanya. Apa enggak gimpe kepala kita menghadapi orang yang kayak gitu? Hilang ingatan kita, langsung dibuatnya cahayu. Parah itu Dinda, parah itu adik Niko. Jadi mumpung dirimu masih bisa lah diselamatkan ya, keluarlah dari konsep-konsep pewayangan kayak gitu. Karena itu tadi di awal, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu ahad. Allahus samad. Tuhan itu tergantung kepadanya segala sesuatu. Bukan dia yang tergantung kepada ibunya. Mama, karena aku belum sanggup berjalan, Ma. Ya kenapa anakku yang adalah Tuhanku? Tolong kemudian tetein aku dong. Aku mau mimi. Oke, mana kalau ada tuh kayak gini, hancur dunia ini, hancur. Ngeri kalau ada yang kayak gitu-gitu, ngeri. Ya, jadi satu-satunya solusi untuk menerima keadaan seperti itu doktrin dan dogma. Nah, itulah yang terjadi saat sekarang. Kami Apologet Islam Indonesia hadir untuk menyampaikan risalah kebenaran itu. Tapi ya acap kali dibilang pehujat, penista dan seterusnya. Padahal ya ini karena cinta kasih, karena Islam itu adalah rahmat. Rahmat itu bahasa Arab artinya cinta kasih. Kami diperintahkan untuk memberitakan rahmat cinta kasih kepada alam semesta ini. Kalau tidak, ngapain coba? Harusnya saya tidur, ya kan? Indonesia merdeka, Indonesia menang 1-0 kan? Harusnya saya tidur, merayakan kemenangan bersama dengan anak-anak saya. Tapi karena saya ingat kalian, kasihan saudara-saudara saya ini, kalau mereka harus mati meninggalkan dunia dalam keadaan menyembah kepada sembahan yang usil kepada seorang manusia wanita. Jadi saya terpanggil, ngantuk-ngantuknya saya ini tidak digaji, ya, tapi tetap aja kemudian semangat untuk memberikan edukasi kepada teman-teman. Saya nggak digaji kawan, saya tidak nggak digaji, ya. Udahan. Gimana dek? Kalau muslim itu, Keterusan ini nanti nih. Ya gimana? Kalau muslim ibadah itu mereka baca apa sih? Nah, kalau Islam itu beribadah, semua gerakan dalam hidupnya, semua perbuatan dalam hidupnya itu ibadah. Mereka berjalan, ibadah. Mereka duduk, ibadah. Seperti yang saya lakukan sekarang ini adalah ibadah. Menyampaikan kemudian pesan-pesan yang baik, itu ibadah. Nah, kecuali ada ibadah-ibadah khusus,
seperti sholat. Ada bacaan-bacaan sholat. Allahu Akbar, wahai Engkau Tuhan yang maha besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Itu bacaan-bacaan kami di dalam sholat. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pemurah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian Malik Yaumiddin, Dikau yang menjadi pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah kamu beri nikmat kepadanya. Ghairil maghdub 'alaihim waladdallin, bukan jalan mereka yang engkau murkai, bukan juga jalan mereka yang sesat. Itu salah satu bacaan pada saat umat Islam itu ibadah, pemujaan kepada pencipta langit dan bumi. Seperti itu. Tapi kalau semisal anak-anak yang baru belajar Islam, itu sesuai dengan kesanggupannya di dalam ibadah kepada Allah. Seperti itu, Adinda Niko. Muslim yang di Arab itu Bang, yang mutar-mutar Ka'bah itu untuk apa? Itu tawaf, itu ibadah. Itu ibadah. Jadi itu prosesi ibadah itu. Jadi mereka melakukan tawaf sebagaimana yang dilakukan nabi-nabi terdahulu, umat-umat terdahulu ketika mereka ibadah. Sebagian daripada prosesi ibadah itu ada diantaranya adalah mengelilingi mesbah. Itu. Makasih Bang untuk malam ini. Saya dapat banyak ilmunya. Iya. Kalau berbicara mengenai mutar-mutar atau tawaf di Ka'bah, itu nanti bisa dibaca di di Mazmur 26 nomor 6. Mazmur 26 nomor 6. Ya, jadi mengelilingi rumah ibadah atau mesbah atau baitel atau bait Allah